Untuk apa kau membutuhkan menara penekan iblis? Tanya Chen Ping. Memadatkan jiwa dan membentuk kembali tubuh fisik. Leluhur api bumi berkata, sisa jiwaku terlalu lemah untuk meninggalkan jantung api bumi. Tetapi jika aku dapat berkultivasi di dalam menara penekan iblis, aku dapat menggunakan aliran waktu dan hukum khusus di dalam menara untuk memadatkan tubuh jiwaku dalam waktu singkat dan kemudian menemukan tubuh fisik yang cocok untuk dirasuki, atau aku dapat menggunakan teknik rahasia untuk membentuk kembali tubuh fisikku. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan hartamu dengan sia-sia. Selain petunjuk menuju susu sumsum giok inti bumi, aku juga bisa mengajarimu versi lengkap kitab suci api bumi yang sejati, dan membantumu menemukan pengkhianat di dalam paviliun api bumi. Apakah kau tahu siapa pengkhianatnya? Mata Chen Ping menyipit. Meskipun aku sekarang hanyalah jiwa yang tersisa, jantung api bumi terhubung dengan seluruh susunan pelindung paviliun api bumi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam paviliun api bumi, selama melibatkan fluktuasi energi spiritual berelemen api, tidak dapat luput dari pengamatan saya. Leluhur api bumi mencibir, anak nakal bernama Yan Lai itu diam-diam menghubungi dunia luar 3 hari yang lalu menggunakan jimat komunikasi. Aura jimat komunikasi itu, persis sama dengan aura-aura jalan jahat yang telah mencemari dirimu. Panas yang menyengat, ternyata memang dial, kilatan dingin terpancar dari mata Chen Ping. Jadi, kau setuju atau tidak dengan kesepakatan ini? Tanya leluhur api bumi. Chen Ping berpikir lama sebelum perlahan mengangguk, baiklah. Tapi saya punya beberapa syarat. Menjelaskan, pertama, petunjuk tentang susu giok inti bumi harus benar sepenuhnya, dan Anda harus membantu saya mendapatkannya. Kedua, selama periode ketika aku membantumu memadatkan tubuh jiwamu, kamu tidak boleh melakukan apapun yang merugikanku. Ketiga, bukti untuk mengungkap pengkhianat harus tak terbantahkan. Leluhur api bumi tertawa terbahak-bahak, anak kecil, kau cukup berhati-hati. Baiklah, aku setuju. Namun, aku punya satu syarat. Apa saja syaratnya? Setelah kau mendapatkan susu sumsum giok inti bumi, kau harus membantuku membentuk kembali tubuh fisikku. Pada saat itu, aku akan membutuhkan setetes darah esensi naga emasmu sebagai katalis. Leluhur api bumi berkata, tentu saja, aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Chen Ping mengerutkan kening. Intisari naga emas sangatlah berharga, setiap tetesnya mengandung esensi kehidupan itu sendiri. Namun, jika bisa didapatkan dari susu sumsum giok inti bumi untuk menghidupkan kembali wanita Raja Iblis Awan Merah, maka harganya sepadan. Lagi pula, Raja Iblis Awan Merah telah menyelamatkannya berkali-kali sepanjang perjalanan. Bisa, Chen Ping akhirnya mengangguk, tapi hanya satu tetes. Buat kesepakatan, tubuh berapi-api leluhur api bumi bergetar karena kegembiraan. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Aku tak sabar untuk merasakan kembali sensasi memiliki tubuh jiwa yang utuh. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak perlu terburu-buru. Aku perlu pulih sepenuhnya dari cedera sebelum melakukan persiapan apapun. Lagi pula, ada orang yang menungguku di luar. Dia merujuk pada Raja Iblis Awan Merah. Leluhur api bumi mengerti, baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Kita akan resmi memulai dalam 3 hari. Di tubuh Yan Lai, setelah mengatakan itu, tubuh berapi itu perlahan menghilang dan menyatu kembali ke dalam kolam lava. Gua itu kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun Chen Ping tahu bahwa rencananya perlu disesuaikan kembali. Petunjuk mengenai susu giok inti bumi telah ditemukan, identitas pengkhianat telah dikonfirmasi, dan leluhur api bumi yang misterius telah ditambahkan ke dalam daftar. Jalan di depan tampak lebih jelas, tetapi juga menjadi lebih rumit. Dia menyimpan menara penekan iblis, berjalan keluar dari gua, dan kembali ke tangga batu. Begitu mereka melangkah ke tangga batu, mereka mendengar suara Huo Linger yang cemas dari atas. Chen Ping. Chen Ping, apakah kau di sana? Sesuatu telah terjadi. Chen Ping merasakan merinding dan segera berjalan ke lantai atas. Di pintu masuk area terlarang, Huo Linger tampak pucat dan matanya dipenuhi kepanikan. Ada apa? Tanya Chen Ping. Kakak Yan Li, dia mengkhianatimu kepada ayah, mengatakan kau diam-diam menyusup ke area terlarang dengan niat jahat. Kata Huo Linger dengan tergesa-gesa. Ayah sedang dalam perjalanan bersama beberapa tetua. Kau harus segera pergi. Chen Ping tetap tenang secara tidak biasa setelah mendengar kata-kata Huo Linger. Dia menoleh untuk melihat ke kedalaman gua, di mana kolam lava tetap tenang seperti biasa, seolah-olah semua yang
Baru saja terjadi hanyalah ilusi. Putri, tidak perlu panik. Chen Ping berkata dengan tenang, karena ketua pavilion ingin datang, maka izinkan dia datang. Ada beberapa hal yang perlu diatur dan diklarifikasi. Tapi Chen Ping, area terlarang adalah rahasia inti terpenting dari pavilion Bumi Apel. Masuk tanpa izin adalah pelanggaran berat menurut peraturan pavilion. Huo Linger menghentakkan kakinya karena frustrasi. Kakak Yan Lai bertekad untuk membunuhmu kali ini. Sebaiknya kau pergi dulu dan tunggu sampai ayah tenang. Sekarang Anda, pergi. Mau pergi kemana? Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, ada susunan pelindung di sekitar pavilion api bumi, yang harus diaktifkan sepenuhnya sekarang. Jika kita keluar, kita akan diperlakukan sebagai buronan dan dibunuh tanpa ampun. Dia menatap Chen Ping. Chen Ping, apa rencanamu? Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping, karena Yan Lai ingin bermain, maka aku akan ikut bermain sampai akhir. Tapi, dia menatap Huo Linger dengan sedikit permintaan maaf, hanya saja aku akan menyeret putri ke dalam masalah ini. Huo Linger menggertakkan giginya, aku tidak takut. Akulah yang membawa kalian semua ke sini, jadi hukum aku lagi pula, dan aku percaya ayah akan mampu membedakan yang benar dari yang salah. Begitu dia selesai berbicara, langkah kaki terburu-buru dan keributan terdengar dari luar gua. Mereka sudah datang. Wajah Huo Linger memucat. Chen Ping merapikan jubahnya dan berdiri dengan tenang di pintu masuk area terlarang. Raja Iblis Awan Merah juga kembali ke penampilan normalnya dan berdiri di samping Chen Ping. Ledakan. Susunan ilusi di pintu masuk area terlarang dihancurkan secara paksa, dinding gunung bergetar, dan puing-puing berjatuhan dengan deras. Sekelompok orang menerobos masuk dengan agresif. Pemimpinnya tak lain adalah Huo Fengtian, master dari pavilion Bumi Apil. La mengenakan jubah merah keemasan, wajahnya tampak bermartabat, dan La memancarkan aura sebagai salah satu dari 9 dewa abadi tanpa menyembunyikan apapun, yang meningkatkan suhu seluruh gua hingga beberapa derajat. Di belakangnya terdapat 5 tetua dari pavilion api bumi, masing-masing dengan aura yang mendalam, semuanya berada di atas peringkat ke-7 alam dewa surgawi. Yan Lai berdiri di belakang para tetua, seringal puas teruk di bibirnya. Ketika Huo Fengtian melihat Chen Ping, Raja Iblis Awan Merah, dan putrinya Huo Linger berdiri di pintu masuk area terlarang, matanya dipenuhi amarah yang hampir meledak. Linger, kau benar-benar di sini. Huo Fengtian meraung, dan kalian berdua orang luar, berani-beraninya kalian menerobos masuk ke area terlarang pavilion Bumi Apil. Yan Lai segera melangkah maju, menunjuk ke arah Chen Ping, dan berkata dengan tegas, pemimpin sekte, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chen Ping dan kultivator iblis ini menyelinap ke gunung belakang di bawah kegelapan malam, menggunakan teknik rahasia untuk menembus formasi area terlarang, dan mencoba mencuri rahasia inti pavilion Bumi Apel. Untungnya, murid ini menemukan dan melaporkannya tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, murid ini mencurigai bahwa mereka adalah mata-mata di dalam aula jalan jahat. Mereka menyusup ke pavilion api bumi untuk mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan penyergapan aula jalan jahat. Kamu bicara omong kosong. Huo Linger gemetar karena marah, akulah yang membawa mereka masuk. Chen Ping terluka parah dan membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan diri, jadi aku. Adik Linger, berhentilah mencari alasan untuk mereka. Yan Lai menyela perkataannya, dengan wajah sedih. Aku tahu kau berhati baik dan telah ditipu oleh Chen Ping. Tapi coba pikirkan, dia orang luar, mengapa dia membiarkanmu mengambil risiko melanggar aturan pavilion dengan membawanya ke area terlarang? Dia pasti menggunakan semacam sihir jahat untuk menyihirmu.
Huo Linger terdiam. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia membawa Chen Ping masuk tanpa mempedulikan apapun karena dia mencintainya, bukan? Wajah Huo Fengtian pucat pasi, dan dia menatap Chen Ping seolah-olah sedang menatap orang mati. Chen Ping, apakah ada hal lain yang ingin kau sampaikan? Chen Ping tetap tenang, mengepalkan tangannya dan berkata, pemimpin sekte, saya memang telah memasuki area terlarang. Ini semua karena kebaikan sang putri, yang mana saya sangat berterima kasih. Tetapi jika Anda mengatakan saya adalah pengkhianat di dalam aula jalan jahat. Dia menatap Yan Lai, senyum dingin tersungging di bibirnya. Mengapa ketua pavilion tidak bertanya kepada pelayan Yan Lai yang dihubunginya di kamarnya 3 malam yang lalu menggunakan jimat komunikasi? Mengapa aura pada jimat itu persis sama dengan aura para kultivator dari aula jalan jahat? Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Wajah Yan Lai langsung pucat pasi, tetapi dia meraung, kau bicara omong kosong. Kapan aku pernah menggunakan jimat komunikasi? Ketua sekte, orang ini sedang menebar perselisihan, dia tidak bisa dipercaya. Ya, Chen Ping berkata dengan tenang, kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Diakon Yan Lai, mengapa masih ada jejak aura dunia bawah yang unik dari jimat transmisi jiwa Yin yang tersisa di kancing ketiga di dalam lengan kiri Anda? Jimat transmisi semacam ini adalah salah satu jimat khas dari aula jalan jahat. Yan Lai tanpa sadar melirik lengan kirinya, raut panik terpancar di matanya. Namun, ia segera menenangkan diri, omong kosong. Aku baru saja mengganti pakaian ini hari ini, bagaimana mungkin ada aura hantu? Jika ketua pavilion tidak percaya padaku, kau bisa meminta para tetua untuk memeriksanya. Seorang tetua melangkah maju, memindal lengan baju Yan Lai dengan indera ilahinya, dan mengerutkan kening, berkata, Ketua sekte, kami memang tidak mendeteksi adanya ki iblis dunia bawah. Yan Lai menghela napas lega dan menatap Chen Ping dengan penuh kemenangan. Chen Ping, apa lagi yang ingin kau katakan? Chen Ping tetap tenang dan tidak terburu-buru. Oh, mungkin aku salah ingat. Tapi, mungkinkah ketua pavilion menyelidiki apa yang tersembunyi di bawah ubin lantai 3 di bawah tempat tidur Diakon Yan Lai? Ekspresi Yan Lai membeku sepenuhnya. Di bawah ubin lantai itu terdapat jimat komunikasi lain yang gunakan untuk menghubungi aula jalan jahat, dan sebotol pil iblis darah sebagai pembayaran dari Elder Blood Soul. Bagaimana kau tahu? Yan Lai keceplosan, lalu menyadari kesalahannya dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Maksudku, tidak ada apapun di bawah tempat tidurku. Kau menjebakku, namun, sudah terlambat. Huo Fengtian, seorang pria dengan perawakan tinggi, dapat langsung melihat keanehan pada Yan Lai. Dia mendengus dingin, pergi selidiki. Kedua tetua itu menerima perintah tersebut dan pergi. Yan Lai mencoba menghentikannya, tetapi tatapan Huo Fengtian membuatnya terpaku di tempat, menyebabkan dia berkeringat dingin. Suasana tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Huo Linger menatap Chen Ping dengan heran, lalu menatap Yan Lai yang wajahnya pucat pas, dan sepertinya mengerti sesuatu. Kurang dari 1/4 jam kemudian, kedua tetua itu kembali, masing-masing membawa jimat komunikasi berwarna hitam pekat dan botol giok merah darah. Ketua sekte, kami menemukan 2 barang ini di bawah tempat tidur Yan Lai di kamarnya. Seorang tetua berkata dengan suara berat, setelah diperiksa, jimat komunikasi ini memang mengandung aura dunia bawah yang unik dari aula jalan jahat. Botol pil ini adalah pil iblis darah yang dimurnikan oleh aula jalan jahat, terbuat dari saripati dan darah makhluk hidup, dan sangat jahat. Ledakan, Huo Fengtian meletus dengan kobaran api yang mengerikan, menyebabkan seluruh gua bergetar. Dia menatap Yan Lai dengan saksama, mengucapkan setiap kata dengan jelas, Yan Lai. Apa lagi yang ingin kau katakan? Kaki Yan Lai lemas, dan dia berlutut di tanah, wajahnya pucat pasi, pemimpin sekte. Saya dipaksa.
Aula Jalan Jahat menangkap orang tua saya dan memaksa saya bekerja untuk mereka. Saya tidak mau. Tolong ampuni nyawa saya, pemimpin sekte. Orang tua, tatapan Huo Fengtian semakin dingin. Orang tuamu meninggal 20 tahun lalu karena kultivasimu gagal. Dari mana kau mendapatkan orang tua? Yan Lai gemetar, menyadari dia telah membocorkan sesuatu. Keputusasaan terlintas di matanya, lalu berubah menjadi kegilaan. Yal aku dari Aula Jalan Jahat. Lalu kenapa? Apa itu paviliun api bumi? Aula kejahatan adalah penguasa sejati surga ke-11. Huo Fengtian, apa kau pikir kau bisa membunuhku? Tiba-tiba dia mengeluarkan selembar kertas giok merah darah dari sakunya dan meremasnya. Ledakan. Kabut merah tua menyembur dari lempengan giok, berubah menjadi pilar cahaya merah tua yang melesat ke langit, menembus lapisan batuan di atas gua dan melambung lurus ke awan. Oh tidak, dia memanggil bala bantuan dari kuil Jalan Jahat. Seorang tetua berseru kaget. Huo Fengtian sangat marah dan membanting telapak tangannya ke arah Yan Lai, dasar binatang. Matilah. Betapa menakutkannya serangan dahsyat dari seorang dewa abadi tingkat 9. Sebuah tangan raksasa berwarna merah menyala menutupi langit dan menghantam ke bawah dengan kekuatan untuk menghanguskan segalanya. Kegilaan terpancar di mata Yan Lai saat dia memanggil perisai merah darah untuk membela diri, meraung, Tuan Istana San. Selamatkan aku. Hehehe, api membakar langit. Apa kau bertanya padaku sebelum berani mengganggu orang-orang di istana Jalan Jahatku? Sebuah suara menyeramkan datang dari pilar cahaya merah tua. Di dalam pilar cahaya itu, sesosok berwarna merah darah perlahan muncul. Itu adalah Zanel. Meskipun hanya berupa klon proyeksi, auranya tetap menakutkan. Sebuah tangan merah tua muncul dari pilar cahaya, bertabrakan dengan tangan raksasa berapi milik Huo Fengtian. Ledakan, seluruh gua berguncang hebat, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan kolam lava bergejolak dengan gelombang besar. Gelombang kejut yang mengerikan memaksa semua orang kecuali Huo Fengtian dan Chen Ping untuk mundur. Dasar Zan yang jahat, beraninya kau memproyeksikan bayanganmu ke area terlarang paviliun api bumiku. Api berkobar hebat, rambut dan janggutnya berdiri tegak, dan amarahnya tak terkendali. Apa yang perlu ditakutkan? Proyeksi Zan-e mencibir, api langit yang membara. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan Chen Ping dan patuhi istana Jalan Jahatku. Jika tidak, paviliun api bumi akan diusir dari surga ke-11 hari ini. Arogan, Huo Fengtian meraung marah. Kau pikir kau bisa mengalahkan klon proyeksi belaka? Jika satu saja tidak cukup, bagaimana kalau ditambah beberapa lagi? 3 berkas cahaya merah tua lainnya turun dari langit dan mendarat di dalam gua. Pilar cahaya itu menghilang, menampakkan 3 sosok berwarna merah darah proyeksi dari 3 tetua Aula Jalan Jahat. Aura mengerikan penuh nafsu memsa menyelimuti seluruh gua, menyaingi kekuatan api dari langit yang menyala-nyala. Api membakar langit, bagaimana keadaannya sekarang? Zan-e menyeringal jahat, meskipun kami berempat hanyalah proyeksi, bersama-sama kami dapat menahanmu untuk sementara waktu. Dan pasukan istana Jalan Jahatku telah berkumpul di luar paviliun bumi api, siap menerobos formasi pelindung gunung kapan saja. Wajah Huo Fengtian sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aula Jalan Jahat akan mengerahkan begitu banyak pasukan, dengan Zan-e datang sendiri dan pasukan besar menyerbu dari luar. Meskipun paviliun api bumi tidak lemah, peluangnya untuk menang melawan Aula Jalan Jahat yang dipersiapkan dengan baik sangat kecil. Ayah, Huo Linger tampak pucat dan mencengkeram erat lengan baju Huo Fengtian. Beberapa tetua dari paviliun api bumi juga tampak serius, dan mereka semua memanggil harta sihir mereka, siap untuk bertempur. Melihat ini, Yan Lai kembali bersikap arogan. Huo Fengtian, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Asalkan kau menyerahkan Chen Ping dan mempersembahkan semua harta karun paviliun api bumi,
aula jalan jahat mungkin akan mengampuni nyawamu. Kamu sendiri yang mencari masalah. Mata Huo Fengtian berkobar dengan niat membunuh, dan dia hendak melakukan gerakan selanjutnya. Cukup sudah. Sebuah suara yang tenang namun berwibawa terdengar. Semua orang terkejut, karena suara itu bukan berasal dari siapapun yang ada di sana. Suara itu berasal dari kolam magma. Yang mengejutkan semua orang, kolam lava itu mendidih lagi, dan lava merah menyala menyembur ke langit, mengembun menjadi bentuk humanoid berapi-api. Dia tak lain adalah leluhur api bumi. Leluhur. Huo Fengtian dan para tetua terkejut, lalu sangat gembira. Leluhur, kau masih hidup. Paviliun api bumi memiliki tradisi potret, dan semua kepala paviliun serta para tetua sepanjang zaman mengenali penampilan leluhur api bumi. Meskipun saat ini hanya berupa wujud humanoid yang terbentuk dari api, auranya, tekanannya, dan fluktuasi unik dari hukum api, benar-benar tak salah lagi. Hanya secercah sisa jiwa, leluhur api bumi berkata dengan tenang, matanya yang seperti nyala api keemasan menyapu seluruh pemandangan sebelum akhirnya tertuju pada proyeksi keempat tetua balai jalan yang jahat. Beberapa proyeksi junior berani berkeliaran di paviliun api bumiku. Sebelum dia selesai berbicara, leluhur api bumi hanya melambaikan tangannya. Ledakan, elemen api di seluruh gua tampak hidup, berubah menjadi 4 rantai api berwarna merah keemasan yang langsung menjerat proyeksi keempat orang tersebut. Apa ini? Rantai hukum. Bagaimana ini mungkin? Zhan E dan yang lainnya ketakutan dan berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Proyeksi mereka, yang terjerat oleh rantai api, dengan cepat menjadi ilusi dan redup. Menghancurkan. Leluhur api bumi mengucapkan satu kata. Keempat rantai api itu tiba-tiba mengencang. Tidak, keempat proyeksi tersebut secara bersamaan mengeluarkan jeritan melengking, lalu meledak seperti gelembung dan lenyap ke udara. Bersamaan dengan 4 pilar cahaya merah darah itu, mereka juga runtuh sedikit demi sedikit. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Keempat proyeksi yang tadi begitu agresif dan mengancam akan menghancurkan paviliun api bumi, begitu saja menghilang. Yan Lai berdiri di sana, tertegun, wajahnya pucat pasi. Huo Fengtian dan para tetua juga sangat terkejut hingga mereka tak bisa berkata-kata. Mereka tahu leluhur mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa secuil sisa jiwa leluhurnya dapat dengan mudah memusnahkan proyeksi dari keempat tokoh yang perkasa itu. Ini sungguh sebuah keajaiban. Kekuatan ilahi sang leluhur. Huo Fengtian adalah orang pertama yang bereaksi, suaranya bergetar karena kegembiraan. Murid Huo Fengtian memberi hormat kepada leluhur. Salam, leluhur. Semua tetua berlutut serempak. Huo Linger segera berlutut, diam-diam melirik Chen Ping dengan mata penuh keraguan bagaimana Chen Ping tahu leluhur ada di sini. Apa hubungan mereka? Tubuh berapi-api leluhur api bumi sedikit bergetar, bangkitlah, kalian semua. Aku hanyalah jiwa yang tersisa, tak layak menerima isyarat agung seperti ini. Dia menatap Yan Lai, matanya dingin. Adapun pengkhianat ini. Yan Lai ketakutan dan berulang kali bersujud, leluhur, ampuni aku leluhur, ampuni aku. Murid ini tahu kesalahannya ini semua kesalahan aula jalan jahat. Kumohon, leluhur, beri aku kesempatan untuk bertobat. Bertobat dan memulai hidup baru. Leluhur tua api bumi mencibir. Kau bersekongkol dengan aula jalan jahat, menyebabkan kematian puluhan murid paviliun api bumi, dan bahkan merencanakan pembunuhan ketua paviliun dan menggulingkan paviliun api bumi. Kejahatan seperti itu pantas dihukum 10 kali lipat. Dia menatap Huo Fengtian, menurut peraturan paviliun, kejahatan apa yang seharusnya dihukumkan kepada seorang pengkhianat. Mata Huo Fengtian berkilat dengan niat membunuh, leluhur.
mereka yang mengkhianati paviliun akan jiwanya diambil dan rohnya dimunikan, tidak akan pernah bereinkarnasi. Kalau begitu, mari kita lanjutkan sesuai dengan aturan paviliun, kata leluhur api murni dengan tenang. Tidak, Yanlai meraung putus asa, berbalik untuk mencoba melarikan diri. Namun, akankah Huo Fengtian memberinya kesempatan itu? Kobaran api merah menyala langsung melahapnya, dan Yanlai hangus menjadi abu sebelum dia sempat berteriak. Huo Fengtian meraih dengan satu tangan, dan sesosok jiwa hantu terbang keluar dari abu. Itu adalah jiwa sisa Yanlai, yang disegel dalam botol giok merah tua. Untuk mengambil jiwa mereka dan memunikan roh mereka, sebagai peringatan bagi orang lain, kata Huo Fengtian dingin. Setelah berurusan dengan pengkhianat itu, leluhur api bumi mengalihkan pandangannya ke Chen Ping. Hati Huo Fengtian berdebar kencang, dan dia buru-buru berkata, "Leluhur, meskipun teman muda Chen Ping ini memasuki area terlarang tanpa izin, dia berada di sana untuk menyembuhkan lukanya, dan dia membongkar pengkhianat Yanlai, yang dapat dianggap sebagai suatu kebajikan. Mohon, leluhur, berbelas kasihlah kepadanya. Dia berusaha melindungi Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping telah menyelamatkan Huo Linger dan tetua Yan Xin, dan sekarang dia telah membongkar kebohongan Yanlai, jadi jasanya lebih besar daripada kekurangannya." Leluhur api bumi menatap Chen Ping, sedikit senyum terlintas di matanya. "Anak kecil, bagaimana menurutmu?" Chen Ping tersenyum tipis, "Apapun yang kau katakan, itu terserah kau." "Acak," leluhur api bumi berkata dengan nada bercanda, "kalau begitu, aku akan menghukummu dengan berat karena telah memasuki area terlarang, bagaimana?" Huo Linger panik, "Leluhur, aku membawa Chen Ping masuk. Hukum aku jika memang harus." "Linger," Huo Fengtian memanggil dengan suara rendah. "Ayah, aku membawa Chen Ping masuk tanpa izin, jadi hukum aku saja." Teriak Huo Linger, "Apakah kamu tahu bahwa orang luar tidak diperbolehkan memasuki area terlarang?" Itulah yang dikatakan leluhur api bumi. "Aku tahu, tapi... Huo Linger menatap Chen Ping, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Leluhur, bagaimana jika aku mengatakan Chen Ping bukanlah orang luar?" "Bukan orang luar." Huo Fengtian mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Chen Ping juga terkejut. Huo Linger menarik napas dalam-dalam, menatap Chen Ping, dan secercah kelembutan serta permintaan maaf terlintas di matanya. Dia tahu bahwa kalimat selanjutnya mungkin akan mengubah banyak hal. "Aku dan Chen Ping sudah resmi menikah," kata Huo Linger perlahan. "Dia adalah suamiku." Ledakan. Kata-kata ini bagaikan petir di siang bolong, meledak di telinga semua orang. Huo Fengtian tercengang. Para tetua terdiam karena takjub. Pikiran Chen Ping benar-benar kosong. Kapan dia dan Huo Linger melakukan hubungan suami istri? Kenapa aku tidak tahu? Bukankah ini sama saja dengan memberi label yang tidak adil pada diri sendiri? Namun Chen Ping dengan cepat menyadari bahwa Huo Linger sedang menyelamatkannya. Selain itu, ucapan Huo Linger sama saja dengan mengumumkan hubungan mereka secara terbuka. Ekspresi Huo Fengtian terus berubah. Melihat ekspresi malu putrinya dan kemudian tatapan tenang Chen Ping, Lam merasa yakin sekitar 70–80%. Sejujurnya, meskipun asal-usul Chen Ping misterius, dia sangat berbakat, memiliki garis keturunan naga emas, kuat, dan menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Jika dia benar-benar menjadi menantu mereka, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi paviliun api bumi. Tapi, bukankah anak ini terlalu blak-blakan?
Sudah berapa lama mereka saling mengenal sampai dia memanfaatkan putrinya? Batuk-batuk. Huo Ventian terbatuk 2 kali. Chen Ping, kapan kau dan Linger mulai? Chen Ping terdiam sejenak, lalu mulai mengarang cerita. Di ngarai api merah, Linger dalam bahaya, dan aku sedang menyembuhkan lukanya. Itu setengah benar dan setengah salah. Dia memang menyembuhkan Huo Linger di lembah api merah, tetapi saat itu dia hanya mentransfer energi abadi kepadanya dan tidak ada keintiman fisik. Namun bagi orang luar, hal ini sudah cukup ambigu. Huo Ventian tersipu dan menatap tajam Huo Linger gadis ini. Bagaimana bisa dia begitu tidak malu-malu? Huo Linger menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, berharap dia bisa menghilang ke dalam celah di tanah. Leluhur api bumi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus. 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 Langit yang membara, menantumu sungguh hebat. Dia memiliki garis keturunan naga emas, memiliki harta karun yang besar, dan memiliki potensi yang tak terbatas. Dia pantas untuk putri paviliun api bumiku. Kata-katanya memantapkan kesepakatan itu. Apalagi yang bisa dikatakan Huo Ventian. Jika bahkan sang patriark pun menyetujui, bagaimana mungkin dia keberatan? Selain itu, jika dipikirkan lebih dalam, Chen Ping memang seorang talenta langka. Dengan bantuannya, masa depan paviliun api bumi tampak menjanjikan. Karena leluhur telah mengatakan demikian. Huo Ventian menghela napas, menatap Chen Ping dengan ekspresi rumit. Chen Ping, kita akan membahas masalahmu dengan Linger nanti. Tapi tindakanmu memasuki area terlarang melanggar aturan. Mengingat jasamu dalam mengungkap pengkhianat, kau bisa terhindar dari hukuman mati, tetapi kau tidak bisa lolos dari hukuman. Saya menerima hukuman itu, kata Chen Ping.